Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sebelumnya, Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. gimana kabarnya? Pada Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kita masih masih terpapar di pandemi COVID. Jadi harapannya walaupun pembelajaran dilaksanakan daring via online, harapannya anak-anak masih bisa mengikuti dengan antusias dan semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini Mbak Novi sudah hadir, Mas Hamzah sudah hadir, Mbak Eva sudah hadir, Mas Muhammad Nur juga sudah hadir. Berarti kurang Mas Iqbal sama Mas Saifuddin. Mungkin terkendala sinyal. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja nanti biar Mas Iqbal sama Mas Saifuddin bisa menyusul. Nah, sebelumnya untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu sistem kendali atau sistem kontrol yang sering digunakan pada industri-industri yang sering kita jumpai, yaitu kita akan membahas tentang programmable logic control atau yang dinamakan PLC. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu, atau yang sudah menjalankan operasional PLC waktu praktek di kelas 1 atau kelas 2. Nah, sebelumnya mungkin definisi PLC terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu PLC itu apa? Coba tanpa melihat di PPT. Ada yang sudah tahu? Secara singkat aja, sepahaman teman-teman aja. Mas Hamzah mungkin, atau Mas Nur Hafid, Mbak Eva, Mbak Novi, ada yang mau menjelaskan apa sih itu PLC? Belum, Pak. Masih belum terlalu mudeng sih untuk masalah PLC. Iya. Ya, harapannya nanti setelah ini teman-teman bisa paling nggak mengenal lah itu PLC itu apa dan bisa mengoperasikan nanti ya. Karena kebanyakan itu di industri saat ini kebanyakan PLC itu sering digunakan kayak di kontrol mesin industri pengolahan ataupun di kayak di konveyor dan lain sebagainya. Nah, PLC itu singkatan dari Programmable Logic Control, yaitu sebuah alat yang khusus dirancang untuk mengendalikan aktivitas suatu mesin secara otomatis. Jadi itu istilahnya PLC itu sebagai programmable yang menjalankan secara otomatis dengan prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip sistem binary. Keadaannya itu keadaannya hanya ada dua, ya kayak 0 dan 1, aktif dan tidak aktif. Gitu. Mesin yang dikendalikan PLC regulus variabel dengan kontinu, dengan kecepatan dan hanya melibatkan pengendali dua keadaan saja, on dan off. Next. Selanjutnya, PLC itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, berdasarkan jumlah I/O-nya, input dan output-nya, secara umum itu PLC dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu PLC mikro. Nah,
yang sering kita jumpai dan yang akan kita pelajari itu mungkin PLC mikro yang ada di lab di SMK masing-masing ya. PLC mikro itu PLC yang dapat dikategorikan mikro itu jumlah I/O-nya atau input output-nya itu kurang dari 32 terminal. Itu yang masuk di PLC mikro. Selanjutnya ada PLC small dan medium. Kategori ukuran ini adalah jika PLC tersebut memiliki jumlah I/O input atau output antara 64 sampai 512 terminal. Selanjutnya itu ada PLC large dan very large. PLC ukuran ini dikenal juga dengan PLC tipe rack. PLC tipe rack ini dikategorikan jika jumlah input dan outputnya lebih dari 512 terminal. Jadi itu PLC itu dapat dikelompokkan menjadi banyak tergantung dari jumlah input dan outputnya. Walaupun tipe sama pun, itu jumlah input dan outputnya kadang ada yang berbeda. Next. Nah, secara umum itu PLC di kelompok terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu programming device. Nah, ini itu kita menjalankan programnya, kita mengontrol programnya. Itu biasanya pakai aplikasi C Programmer. Terus di dalam PLC itu ada 3 bagian. Satu CPU, Central Processing Unit, terus ada I/O, input dan output, dan ada power supply-nya. Nah, di power supply-nya itu ada 2. Satu yang power AC dan DC. Nah, kalau yang DC itu biasanya digunakan dalam input kayak pas button, selector switch, limit switch, dan lain sebagainya. Itu yang menggunakan 24 DC ya. Selanjutnya, next. Nah, instalasi PLC dengan peralatan input dan output. Pada dasarnya, operasional sistem kendali berbasis PLC relatif sederhana. Peralatan luar dikoneksikan dengan input dan output PLC yang tersedia. Selanjutnya, dilakukan pemrograman sesuai dengan urutan kerja mesin yang sesuai dengan perencanaan. Nah, peralatan ini dapat berupa sebagai sensor digital, analog, pas button, limit switch, motor starter, solenoid, lampu, kontaktor, heater, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi PLC itu sangat kompleks lah. Bisa dipadukan dengan pneumatik, dengan outputnya sebagai solenoid valve, dan juga bisa mengoperasikan motor listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh beberapa peralatan input-output yang secara umum digunakan aplikasi PLC. Bagian inputnya itu ada pas button, biasanya tombol on, off, terus ada selector switch. Nah, di sini ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa pas button sama selector switch itu berbeda. Maksudnya kan sama-sama tombol itu, terus apa yang menjadi perbedaannya gitu? Ada yang tahu nggak? Silahkan kalau ada yang tahu. Atau coba menjawab, nggak apa-apa, kita belajar bareng, jadi nanti kalau ada yang kurang tepat nanti bisa ditambahin sama temannya yang lain. Mungkin Mas Hamzah, Mas Hafiz, ada yang mau memberikan penjelasan kenapa pas button dan selector switch itu, apa perbedaan pas button sama selector switch gitu. Nggak ada.
Kalau yang saya tahu itu kalau push button itu cara mengaktifkan atau meng-off-nya dengan cara ditekan, tergantung dari fungsinya nanti. Kalau yang selector switch itu dengan cara diputar. Biasanya yang aku tahu untuk kayak pada alat pengukuran, misalkan ada tersedia untuk pengukuran pengukuran apa ya, fase 1 sama fase 2. Jadinya tinggal ganti dengan cara memutar tuas pada selector switch untuk mengetahui dari karakteristik dari itu fase 1 dan fase 2 tergantung mana yang dipilih. Ya, Itu contohnya mungkin yang aku tahu. ya, benar yang dikatakan Mas Arga ya, kita modulasinya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan apa enggak? Ya, kalau nggak ada yang mau menambahkan, jadi perbedaan dari pass button sama selector switch itu, kalau pass button itu cara pengaplikasiannya kita dengan cara ditekan. Jadi ketika kita ditekan, nanti untuk limit yang NO akan berubah menjadi NC yang maunya terbuka menjadi tertutup, dan sebaliknya yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Nah, jadi kalau bekerjanya itu selama ditekan, ketika dilepas ya udah dia nggak bekerja gitu. Kalau selector switch itu benar kata Mas Hamzah tadi, diputar, dan itu mengunci gitu. Jadi selector switch itu cara kerjanya ketika dia dalam posisi on diputar itu dia akan terus bekerja. Jadi terkunci lah untuk sistem kerjanya gitu. Jadi ketika NO menjadi NC ya udah, walaupun tekanannya itu diputarnya itu dilepas masih sama terus keadaannya, tetap nyambung terus itu. Beda sama pas button. Kalau pas button kan harus ditekan, ketika udah nggak ditekan dia udah nggak kerja itu ya. Makasih Mas Hamzah tadi untuk penjelasannya ya. Selanjutnya ada limit switch. Nah, biasanya limit switch itu digunakan untuk di pneumatik ya, sebagai penggaris dari piston. Selanjutnya ada proximity sensor. Nah, kebanyakan ketika aplikasian PLC itu menggunakan proximity sensor sebagai penggeraknya, pemacunya lah, biar operasi PLC itu nanti bisa bekerja secara otomatis. Selanjutnya ada output device. Yang pertama itu ada pilot lamp, ada solenoid valve, ada magnetic contactor, dan ada motor listrik. Selanjutnya, nah, pemrograman PLC itu ada dua ya. Kalau hardware-nya itu berupa komputer dan handheld programming device, atau biasa itu saya itu menyebutnya konsul, biasanya disebut konsul ya, konsul PLC gitu. Terus kalau softwarenya yang berupa sebagai pemrogramannya itu ada aplikasi CX Programmer. Nah, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan tadi. Ya, belum ada yang ditanyakan? Ya, mungkin lanjut dulu ya. Next. Nah, dalam pengoperasian PLC itu ada, yang pertama itu ada pemrogramannya, ada yang namanya diagram ladder. Nah, diagram ladder itu perbedaan kalau sama sih, sama kayak kalau kita bentuk di kayak pengoperasian Festo dan kontrol itu kan, bedanya itu kalau diagram ladder itu posisinya dia kayak tangga, kayak istilahnya dia nggak vertikal, dia horizontal. Kalau biasanya kalau kita program sistem kontrol itu kan pasti kita vertikal, kalau diagram ladder itu horizontal. Diagram ladder adalah suatu cara untuk menggambarkan proses kontrol sekuensial yang umum dijumpai di industri.
Diagram ini merepresentasikan interkoneksi antara perangkat input dan perangkat output dalam suatu sistem kontrol. Dinamakan diagram ladder atau tangga karena diagram ini mirip dengan tangga. Seperti halnya sebuah tangga yang memiliki induk, rail, dan sebelah tangga, rung, dan atau network. Next. Selanjutnya ada kode mnemonik. Nah, pada bagian ini kode mnemonik itu sering dijumpai dalam PLC, yaitu jenis PLC Omron. Hal ini dimaksudkan supaya pembahasan lebih fokus dan mengingat bahwa program antara PLC yang satu dengan yang lain secara prinsip hampir sama. Untuk memudahkan pemahaman, maka penulisan kode mnemonik disertakan dengan diagram ladder. Biasanya itu kalau di aplikasi CX, software CX programmer itu kita pasti itu kan diagram ladder ya. Terus nanti ada berupa file dan kita cari kode mnemoniknya. Gitu. Nah, ini contoh kode mnemonik. Jadi yang atas itu berupa diagram ladder ya dengan alamat input load node 00 sampai instruksi ya. Nah, di dalam PLC itu juga menerapkan sistem kayak gerbang logika ya teman-teman. Nah, di sini kan di kode mnemonik ada yang namanya alamat 0001 itu namanya OR node. Nah, jadi kalau prinsipnya kalau dalam diagram ladder ketika posisi inputnya itu atas dan di bawahnya itu merupakan kode OR atau kalau yang berupa AND itu pasti bersebelahan. Dalam sistem kerjanya itu kan suatu instruksi akan berjalan kalau sistem OR itu input 0 sama input 1 salah satu bekerja atau dua-duanya kerja. Itu prinsip OR. Kalau prinsip AND itu harus dua-duanya bekerja. Jadi di satu network yang sama. Lanjut. Nah, banyak banget seri-seri PLC khususnya untuk merek Omron ya. Nah, kita itu ambil contoh yang tipe PLC CP1E. Nah, di sini yang di atas itu untuk alamat modul input dan yang di bawah itu ada untuk modul outputnya. Nah, ini kan ada yang port COM PLC to PC. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk mentransfer program PLC dari PC, dari C programmer itu menuju PLC. Terus ini juga ada port COM PLC to HDMI. Jadi untuk mentransfer program PLC itu ada dua cara yang tadi ya, yang dijelaskan tadi itu ada yang dengan pakai cara konsul dan dengan software C programmer. Jadi nanti disambungkan antar USB dari PC ke PLC dan nanti akan ditransferkan ya. Nah, untuk satu dayanya sendiri ini ada alamat L1, L2 ini untuk AC ya. Terus ini ada common COM. Terus ini alamat 00 sampai 10. Jadi untuk PLC ini jumlah input dan outputnya itu sesuai dengan tipenya. Biasanya itu perbandingan input sama outputnya itu 60% dibanding 40%. Jadi kayak ambil contoh PLC CP1E 40 bit, berarti untuk alamat inputnya itu ada 24, outputnya ada 16. Gitu. Nah, ini kan selanjutnya tabel input. Tabel input ini merupakan bit-bit yang menyimpan status masukan dari modul input PLC. Nah, sebagai contoh yang tadi
Untuk PLC Omron CP1E yang memiliki jumlah input 24 terminal akan menunjukkan tabel input 24 bit. Setiap input yang terkoneksi dengan PLC akan memiliki bit asusnya pada tabel. Alamat perangkat input yang terhubung dengan modul input pada dasarnya adalah lokasi word dan bit pada tabel input. Nah, jadi untuk masing-masing penamaan atau kode bitnya dalam PLC itu beda-beda ya teman-teman, berdasarkan tipenya. Nah, semisal ini PLC Omron tipe CP1E. Jadi alamat inputnya itu dari 000 sampai jumlah inputnya gitu. Nanti beda lagi ketika PLC Omron CP1H, CP1L atau CPM1A dan lain sebagainya. Jadi itu sesuai dengan tipe PLC-nya tersebut. Selanjutnya outputnya ya teman-teman. Nah, sama kayak input, jadi output di dalam PLC itu juga memiliki alamat outputnya yang berbeda tergantung berdasarkan serinya, seri dari PLC tersebut. Nah, misal kalau alamat output di tipe PLC CP1E itu 100.00 mulai dari itu sampai jumlah output dalam tipe CP1E gitu. Nah, selanjutnya itu ada instruksi dalam PLC ya. Jadi kalau di dalam sistem kontrol itu kan kita kalau itu kan masing-masing terpisah ya. Jadi kalau ada timer sendiri, ada sendiri gitu. Kalau di PLC itu ada beberapa instruksi yang memudahkan, kayak ada instruksi timer gitu. Jadi itu adanya di dalam bit software-nya, jadi tanpa dimasukkan di output keluarannya gitu. Nah, yang pertama itu ada instruksi timer. Sebenarnya untuk instruksi PLC itu banyak, tapi kita akan membahas yang paling sering dipakai dalam pengaplikasian PLC itu ada instruksi timer dan instruksi counter. Nah, yang pertama itu untuk instruksi timer. PLC mempunyai fasilitas waktuan untuk program yang dapat digunakan. Metode umum dari pemrograman sebuah rangkaian timer adalah untuk menentukan interval yang dihitung dari suatu kondisi atau keadaan. Nah, cara kerja instruksi timer itu ketika timer, kita ambil contoh timer 000, untuk lama timernya itu hashtag terus berapa gitu. Kalau semisal 5 detik itu berarti hashtag 50. Mendapatkan input selama set value yang mengaktifkan kontak-kontaknya T00. Nah, ini catatan dalam satu program alamat nomor counter dan timer tidak boleh sama. Misal, jadi alamat nomor counter 00, maka alamat timer tidak boleh menggunakan alamat 000. Set value timer adalah set kali 10. Sehingga misal set value yang diinginkan 10 detik, maka penulisan set value adalah 10 detik kali 10 sama dengan hashtag 100. Nah, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika kita mengset timernya itu semisal 5 detik, ya kita nulisnya berarti 5 kali 10. Jadi hashtag 50 seperti itu. Nah, ini merupakan contoh instruksi timer ya. Mungkin kelihatan nggak teman-teman? Mungkin bisa di zoom sendiri ya. Jadi, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita mulai dari alamat input on atau pas button on ya. Kita beri alamat 000. Nah, terus ini ada alamat output 200.00. Nah, ini merupakan bit-bit internal yang bisa kita gunakan di dalam PLC tanpa ada keluarannya berupa output gitu. Jadi di dalam PLC itu ada kontak bantu, output bantu, yaitu ya ini mulai dari 200.00 atau W00 sampai W99.15. Jadi ini sebagai alat bantu, kontak bantu yang bisa memudahkan
dalam proses pemrograman PLC. Nah, ini ya output on, terus selanjutnya output 200, terus nanti menghidupkan timernya, menjalankan timernya, terus ketika timernya bekerja sesuai waktu yang di set, itu saya ngeset waktunya itu 10 detik. Jadi ketika pas button on saya tekan, itu timernya itu akan bekerja selama 10 detik. Terus ketika timernya itu sudah bekerja selama 10 detik, maka kontak NO timernya T yang di bawahnya ini, T0 ini akan menghidupkan kontak yang beralamat 100.00. Nah, ini bisa berupa kontaktor, magnetic kontaktor, terus nanti bisa disambungkan di motor listrik biar dia menyala, ataupun bisa disambungkan di pilot lampu tadi. Nah, seperti itu. Contoh instruksi timer. Selanjutnya ada instruksi counter. Nah, cara kerja instruksi counter adalah ketika counter atau counter 000 mendapat input sebanyak dari set value, maka akan aktif. Bentar. Maka akan mengaktifkan kontak C00 sehingga output 1 akan aktif. Sedangkan untuk mereset counter bisa menggunakan alamat input yang lain. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Nah, jadi atas ini saya set menggunakan sensor kayak limit switch atau proximity ya. Terus yang bawahnya ini untuk alamat yang untuk mereset timernya. Maaf, counternya ya. Jadi ketika sensor ini mendeteksi pertama 1 kali, counternya akan bekerja dengan mengurang. Jadi set value-nya itu 5, berarti berkurang 1, 4. Terus sensor mendeteksi berkurang lagi 3, sensor mendeteksi berkurang lagi 2, sensor mendeteksi berkurang lagi 1, sensor mendeteksi sudah 5, setelah itu counternya akan menyala. Nah, ketika counternya bekerja, ini alamat counternya, NO counternya itu akan mengaktifkan output 100.00. Jadi sistem counternya itu ketika dia akan bekerja jikalau set value-nya itu sudah selesai. Jadi ketika kita men-set value counter itu 5 kali, jadi counter itu akan bekerja setelah mendeteksi 5 kali atau bekerja selama 5 kali gitu. Jadi dengan sensor mendeteksi 1, 2, 3, 4, 5 baru counter akan bekerja. Nah, selanjutnya ini ada contoh aplikasi PLC menggunakan motor listrik. Nah, ini saya memberikan contoh aplikasi PLC menggunakan motor listrik forward reverse ya, teman-teman. Nah, jadi ini di sini mulai ada kontak on pas button on. Di sini untuk output bantunya ada timer selama 7 detik, terus nanti ada jedanya 3 detik. Jadi selama 7 detik itu motor listrik akan bekerja kanan dulu, forward selama 7 detik, terus kemudian ada jedanya 3 detik. Ketika udah jeda 3 detik akan bekerja lagi berlawanan, reverse selama 7 detik lagi gitu. Nah, ini nih. Nah, mungkin itu tadi penjelasan secara singkat dari materi PLC pada kali ini. Dan untuk pemrograman PLC sendiri itu memerlukan tahap ya. Jadi untuk menguasai satu kali belajar itu susah karena kita lebih harus sering latihan memprogram PLC seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua, monggo silahkan, atau ada yang mau menambahkan. Mungkin tadi saya menyampaikannya ada yang kurang atau yang salah, monggo.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan atau menambahkan. Dari Mas Hamzah, Mas Hafiz, Mbak Eva, sama Mbak Novi, monggo. Gimana? Enggak ada yang mau ditanyakan atau masih bingung semua? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, monggo Mas Hamzah. Itu kan yang saya tahu apa microcontroller itu apa cara kerjanya hampir sama dengan PLC ya, Pak, Ya, dengan cara diprogram. Itu kenapa di pabrik-pabrik itu menggunakan PLC? Kenapa enggak microcontroller aja itu? oh ya. Eh, Gini ya, mungkin saya akan menjawab kenapa kok banyak industri-industri lebih menggunakan PLC daripada microcontroller ya. Nah, yang pertama mengenai kelebihan PLC dibanding microcontroller itu satu, PLC itu pengaplikasiannya serbaguna. Jadi mau diaplikasikan buat apa aja itu masih bisa gitu ya. Terus yang kedua, jumlah input dan outputnya itu yang relatif lebih banyak daripada microcontroller. Terus selanjutnya operasi PLC itu cenderung lebih cepat. Operasi PLC itu dalam satuan itu kalau nggak salah 0,01 second. Terus selanjutnya kelebihan PLC itu dia dapat dikoreksi dalam kondisi jalan. Jadi dapat dikoreksi programnya ketika ada salah itu bisa sekalian di running gitu. Jadi nggak harus mematikan PLC terlebih dahulu. Jadi dia lebih fleksibel untuk pengoperasiannya seperti itu. Mungkin itu Mas Hamzah, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau Mas Hamzah kurang puas dari jawaban saya atau ada penyanggahan, monggo. Cukup, Pak, sudah cukup jelas. Nah, Makasih, Pak. ya terima kasih Mas Hamzah. Satu Ya. tanya. Selanjutnya, Pak, izin bertanya. ya monggo Mas Hafiz. Untuk pemrograman PLC dari konsol dengan menggunakan aplikasi CX Programmer itu lebih mudah yang mana ya Pak? Kemudian untuk aplikasinya itu kan ada banyak aplikasi tuh kayak Zeliosoft sama Omron. Misalnya kita memprogram di Zelio, kemudian kita masukkan program tersebut di PLC Omron, apakah bisa bekerja PLC tersebut atau tidak, Pak? Dan juga sebaliknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hafiz atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi untuk pengiriman pemrograman itu apakah lebih mudah menggunakan konsul atau software CX Programmer? Nah, itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau menurut saya lebih praktisnya itu menggunakan dengan CX Programmer. Jadi dengan CX Programmer itu kita bisa memprogram terlebih dahulu, ketika udah selesai kita tinggal bisa mentransferkan ke PLC-nya. Nah, kalau sedangkan di menggunakan konsul itu kita harus menginputkan kode mnemoniknya satu-satu. Jadi relatif lebih lama gitu. Jadi nanti konsul itu ada USB-nya ya. Jadi konsul itu dihubungkan terlebih dahulu ke PLC, terus nanti untuk alamat runtutnya mulai dari blok 1 sampai apa yang kita program itu kita masukkan satu-satu. Dan itu menurut saya lebih memakan waktu yang lama. Dan untuk saat ini kebanyakan jarang yang masih memakai metode konsul PLC ya. Terus untuk yang selanjutnya itu apakah beda merek PLC apakah bisa bekerja gitu kan Mas David ya. Jadi ketika Omron dan Zelio tadi ya, menurut saya itu tidak bisa Mas, karena beda PLC itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan jumlah alamat I/O-nya dan sesuai dengan merek produksinya. Jadi kemungkinan besarnya beda merek produksinya itu
beda cara pengoperasiannya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk karena waktu Zoom-nya ini kurang dari 1 menit, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang akan bertanya, mungkin di lain kesempatan atau bisa melalui forum diskusi yang ada di kelas. Mungkin seperti itu. Untuk materi kali ini saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, karena tadi kita memulai pelajaran dengan berdoa, langkah baiknya kita menutup pelajaran dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, baik. Terima kasih ya buat anak-anak semua yang sudah bergabung. Semoga kita diberi kesehatan dan tetap jaga kondisi, tetap jaga masker kalau mau keluar rumah.